Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di Jalani di YT. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kalian dimanapun berada. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan rahmat. Ramadan adalah bulan mulia yang disebut-sebut Allah dalam Al-Quran. Sejarah juga mencatat banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Berikut 6 peristiwa penting tersebut. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama saat beliau mencapai usia 40 tahun. Tepatnya, peristiwa penting ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Pakar astronomi Syekh Mahmud Basya menuturkan, waktu itu bertepatan dengan awal Februari tahun 1610 Masehi. Mendekati masa-masa turunnya wahyu pertama, Nabi sangat sering berkhalwat di Gua Hira, menjauh dari manusia dan beribadah khusyuk di sana selama beberapa hari. Ibadah beliau di Gua Hira mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah-tengah peribadatannya di Gua Hira, beliau didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya. Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini, tutur sosok malaikat itu. Kemudian Jibril menyuruh Nabi membaca. Nabi menjawab tidak bisa. Perintah ini sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Jawaban Nabi sama, ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, wafatnya Khadijah. Khadijah radhiyallahu wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Saat usia Rasulullah berusia sekitar 50 tahun, ketika Khadijah wafat, Rasulullah amat terpukul. Apalagi hari kematian Khadijah tidak berselang lama dari kematian paman kesayangan Nabi, Abu Thalib. Oleh karena itu, masa-masa ini disebut sebagai tahun berkabung bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak riwayat disebutkan kalau Rasulullah baru menikah lagi setelah Khadijah wafat. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan istilah untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Jibril secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Malam itu adalah malam mulia, malam penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi. Meskipun malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui kapan datangnya, umat Islam sudah bisa menanti sejak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, Perang Badar. Perang Badar atau biasa disebut dengan Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda menandai awalnya kejayaan kaum muslimin. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya. Kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan menawan. Dari pasukan muslim, gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Yang kelima, pembebasan kota Makkah. Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam. Di tanggal tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Makkah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fathu Makkah atau penaklukan Makkah. Peperangan tersebut dipicu oleh perkelakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaibiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul. Dalam pertempuran itu, Rasulullah mengerahkan 10.000 pasukan muslim. Beliau mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan membagi 2 pasukannya untuk memasuki kota Makkah bersama mereka. Rasul dan lainnya berperang dalam keadaan berpuasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan atau masyaqqah.
Lalu, Nabi Muhammad mengitari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Makkah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, wafatnya Ali bin Abi Thalib. Pada 17 Ramadan tahun 661, bertepatan dengan peristiwa Nuzulul Quran, terjadi insiden yang akan selalu dikenang pengikut Sayyidina Ali. Pada tanggal mulia tersebut, terjadi peristiwa di mana Khalifah Ali ditikam pada subuh menjelang salat. Penikamnya bukanlah orang kafir, melainkan sesama kaum muslimin. Dialah Abdurrahman bin Muljam, seorang muslim taat yang menghabiskan waktunya untuk berpuasa dan juga menghafal Al-Quran. Ibnu Muljam ini merupakan salah seorang yang berada di kelompok yang kontra dengan kepemimpinan Sayyidina Ali. Akibat luka-luka tersebut, menantu Rasulullah SAW itu meninggal dunia setelah 5 tahun memimpin umat Islam. Sayyidina Ali merupakan khalifah ketiga secara berturut-turut setelah Umar dan Utsman yang juga dibunuh. Semoga video tersebut bermanfaat bagi sahabat Jalonidi dimanapun berada. Terakhir, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.